adik-adik, apa kabarnya? Tentu baik-baik saja ya. Pada minggu ini sekolah minggu ditemani oleh Kak Yeni dan Kak Iri. Pemain musik kita adalah Kak Dean. Kami dari Seksi Pelayanan Anak GKE Tamiang Layang. Ya, adik-adik semua, sekolah minggu kita hari ini sekaligus merayakan Hari Pendidikan Teologi GKE. Baiklah adik-adik semua, semuanya bangkit berdiri, kita akan puji nama Tuhan. Apa judulnya kayak ini? Bersuka anak-anak Tuhan. Ayo, Ayo, mari berdiri. Kali lagi ya. Semuanya masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa untuk doa pembukaan dipimpin oleh Kak Yeni. Silahkan Kak Yeni. Mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan karuniamu yang kau berikan kepada kami hari lepas harinya. Dan pada saat ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, mengajar kami dan membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan dari awal hingga berakhirnya sekolah minggu kami nanti. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, minggu tadi ada ayat emas kan? Siapa yang hafal? Kak Iri hafal enggak? Hafal dong. Dari mana terambilnya itu Kak Iri? Dari Yohanes pasal 20 ayat 21b. Nah, kita beri kesempatan untuk adik-adik di rumah untuk menghafal ayat emas. Ayo kita dengar. Kita hitung 1, 2, 3. Iya, bisa semua ya Kak ya. Iya, bagus. Iya. Hebat-hebat semua. Kita ucapkan lagi sama-sama ya. Iya. Ya, 1, 2, 3. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Iya, adik-adik semua, kita kembali puji nama Tuhan ya. Judulnya apa kayak ini? Kasihnya seperti sungai. Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita puji nama Tuhan. Kasihnya seperti sungai.
Nah, adik-adik, siapa yang mau dengar cerita? Cerita hari ini dibawa oleh Ibu Pendeta. Ibu Pendeta siapa, Kak Iri? Ibu Pendeta Dara. Ayo kita panggil Ibu Pendeta Dara. Silahkan. Halo Ibu Pendeta. Halo Kak Yeni, halo Kak Iri. Ya. Apa kabarnya? Sehat dan baik. Apa Puji kabar Tuhan. kakak-kakak? Baik juga, Kak. Dan Puji sehat Tuhan. kami. Ya, adik-adik semua, siapa yang tahu apa cerita kita hari ini? Penasaran kan? Ya, adik-adik semua silahkan duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Silahkan Ibu Pendeta. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat walaupun kita bersama-sama melaksanakan ibadah minggu dari rumah. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Tolonglah kami semua anak-anak-Mu mendengarkan cerita firman Tuhan untuk senantiasa dapat kami lakukan dalam hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-51. Kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang peristiwa Paskah di zaman Musa. Adik-adik, ingat tidak cerita hari Minggu yang lalu tentang Musa mendengar perintah Allah melalui semak yang menyala? Di sana firman Tuhan mengatakan, Musa dipilih Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang tengah ditindas oleh bangsa Mesir. Saat mereka dianiaya dan diberikan beban berat dengan kerja paksa, bangsa Israel berteriak kepada Allah, memohon supaya mereka dibebaskan. Saat Musa kemudian hadir menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, Musa hadir untuk meminta kepada Firaun agar membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun tidak mau mengindahkan, sehingga kemudian Allah menjatuhkan hukuman kepada Firaun dan bangsa Mesir dengan 10 tulah. Tetapi ketika kemudian diberikan tulah-tulah silih berganti kepada bangsa Mesir, mereka tetap kemudian bersikeras tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sampai pada puncaknya, Allah mau menyelamatkan bangsa Israel dengan memberikan hukuman berat atas kematian anak sulung, baik dari manusia atau hewan dari bangsa Mesir. Bagaimana kemudian hal itu dapat terjadi? Allah ingin kemudian memberikan ganjaran kepada Firaun, dan untuk selamat maka bangsa Israel diberikan perintah oleh Allah. Apakah perintah itu? Ketika mereka memotong domba untuk persembahan pada Paskah, darah dari domba itu kemudian haruslah mereka gosok pada pintu bagian depan rumah. Sehingga ketika malaikat mencabut nyawa anak sulung dari orang Mesir dan juga hewan dari bangsa Mesir, maka anak-anak dari orang Israel akan kemudian selamat. Sehingga kemudian mereka beroleh keselamatan pembebasan dari Allah dan dapat keluar dari Mesir. Lalu bagaimana cerita Paskah di Perjanjian Baru? Adik-adik, cerita Paskah di Perjanjian Baru adalah upaya penyelamatan Allah melewati Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib dan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Dan dari sana perayaan Paskah kemudian dilaksanakan untuk mengingat kasih karunia Allah atas umatnya dengan karya penyelamatan kepada umatnya. Maka apa yang kemudian mau kita lihat? Betapa besar kasih Allah dalam perjalanan kehidupan menuntun kita untuk menerima anugerah hidup kekal. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang Paskah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada zaman Perjanjian Lama, peristiwa Paskah adalah perayaan
untuk merayakan pembebasan bagi orang Israel, di mana peristiwa tersebut mengingatkan akan kasih karunia Allah kepada orang Israel, sehingga ketika tulah diberikan kepada orang Mesir, di mana anak-anak mereka kemudian meninggal, anak sulung dan juga ternak, bangsa Israel mengalami penyelamatan dari Allah. Dan dari peristiwa tersebut kemudian dapat keluar dari Mesir. Paskah merayakan pembebasan tersebut karena mereka dilewati oleh malaikat maut dan menyelamatkan mereka untuk bebas dari penindasan di Mesir. Sedangkan perjanjian baru mengingatkan kita akan kemenangan Tuhan Yesus Kristus dari kayu salib, dari kematian, bangkit dan hidup kembali, menjadi penebus bagi kita orang-orang percaya. Apa yang menjadi kunci adik-adik dari peristiwa Paskah, baik di zaman Musa maupun perjanjian baru? Pesannya adalah ketaatan dari setiap orang percaya. Orang Israel taat kepada Allah, sehingga kemudian mereka akhirnya beroleh keselamatan. Dan juga orang yang percaya kepada Kristus mengalami penyelamatan yang sama, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Maka oleh sebab itu, cerita pada hari ini memberikan pesan bagi kita semua, anak-anak Tuhan, agar kita taat dan setia pada setiap perintah dan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mewujud nyatakannya dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Taat dan setia kepada Tuhan dapat diwujud nyatakan dengan setia dan taat pada setiap ajaran didikan orang tua, ajaran didikan para guru, sehingga kemudian kita terbentuk menjadi anak yang baik dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, adik-adik, dalam perjalanan kehidupan, ketaatan kita dapat diwujud nyatakan, kita disiplin, kita taat mendengar ajaran dan melakukannya, kita bersikap baik dan beriman dalam perjalanan hidup ini. Sehingga dari ketaatan tersebut kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Bukankah adik-adik semua adalah orang yang bebas? Kalau ingin bebas berarti tetap harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Taatlah seperti orang Israel kepada Allah sehingga mengalami penyelamatan dari Tuhan. Taatlah pula seperti orang-orang beriman supaya oleh penebusan Yesus Kristus kita hidup dalam setiap kebenarannya dan tetap beroleh berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap mampu melakukan tiap kehendak Tuhan dalam hari-hari kita, ketika kita bermain, ketika kita bersekolah, ketika kita menjalani tugas aktivitas kita sehari-hari. Amin. Nah, ayat emas kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 39a. Apa bunyinya Kak Iri? Ya, bunyinya, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kira-kira apa artinya itu Ibu Pendeta? Baik Kak Yeni dan Kak Iri, nas kita pada hari ini adik-adik dari Kisah Para Rasul 13 ayat 39a mau mengingatkan kepada kita begitu besar kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Allah tidak menginginkan kita untuk hidup dalam dosa dan pelanggaran, karena kehidupan kita sehari-hari tidaklah sempurna dan selalu benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita perlu ditebus, dan penebusan yang dilakukan oleh Allah menjembatani kita dari dosa dan pelanggaran supaya tetap menerima kasih Allah dengan menyelamatkan kita di dalam diri anak Yesus Kristus. Dan penyelamatan inilah yang menjadikan kita yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus mengalami pembebasan dari dosa. Demikian Kak Yeni dan Kak Iri penjelasan dari ayat emas kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa dihafal ya. Adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan cerita tadi, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kak Yeni, lagunya apa Kak Yeni? Do, re, mi. Ya. Ayo kita menyanyi bersama ya. Ya, silakan Kak Dean.
Adik-adik, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik atas segala kemurahan dan berkat-Mu sampai hari ini. Kami dipelihara dengan kasih setia Tuhan, sehingga kami tetap sehat dan terus senantiasa menjalani hari kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami dapat bersekolah minggu, sekalipun kami melaksanakannya dari rumah. Kami percaya Tuhan berkenan dengan pujian hormat, dengan setiap hal yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan dalam doa kami, dalam setiap cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Sehingga darinya ya Tuhan kami menjadi anak-anak yang diberkati, kami bertumbuh menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah dapat kami lakukan agar kami menjadi anak-anak yang setia kepada setiap perintah Tuhan, setia mendengar didikan ajaran orang tua kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami tetap senantiasa bertumbuh dengan baik dalam masa perkembangan kami. Kami dapat senantiasa belajar dengan baik walaupun dari rumah, dapat senantiasa beroleh hikmat kebijaksanaan, kepintaran agar kami dapat menjalani tugas tanggung jawab kami sebagai seorang murid dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Bantulah kami agar kami tetap mampu belajar, dan demikian pula orang tua kami yang mendampingi kami dalam mengerjakan tugas kami. Berkati pula Bapak Ibu guru kami yang membimbing kami agar mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami pun terbatas, ketika kami bermain, Tuhan menganugerahkan waktu bagi kami beraktivitas. Tuntun kami agar kami tetap menikmati hari-hari kami dalam kami bermain, dalam kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan ketika kami boleh mengingat teman-teman kami yang dapat merayakan ulang tahun di bulan September ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan sehat, kuat, dan gagah yang datang dari Tuhan. Sehingga dengan bertambah usia, bertambah pula berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan juga akan menaungi teman-teman kami yang boleh bersukacita merayakan ulang tahun dengan setiap berkat karunia tambah karunia yang datang dari Engkau saja. Bapa yang baik, Allah yang pemurah, pada saat ini pula kami senantiasa menyerahkan ada teman-teman kami yang mungkin saat ini mengalami sakit, secara khusus mereka yang terkena COVID-19. Mereka yang dirawat, biarlah Tuhan terus senantiasa jamah dengan setiap kuasa Tuhan yang ajaib, sehingga teman-teman kami dapat sehat dan pulih kembali. Pun demikian para orang tua saudara kami yang berjuang untuk sehat dan pulih, Tuhan terus senantiasa berkuasa di dalam penyembuhan yang dilakukan. Biarlah kami dapat mampu melewati masa pandemi ini dengan pertolongan Tuhan, memberkati kami semua dengan setiap anugerah yang datang dari Allah. Kami serahkan dalam doa kami, kakak-kakak kami yang terus senantiasa dengan setia mengajar kami, menuntun kami untuk beribadah sepanjang masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga kakak-kakak kami tetap senantiasa boleh dipakai oleh Tuhan untuk senantiasa mengingatkan kami, memuliakan Tuhan adalah suatu hal yang penting dan harus kami lakukan apapun keadaan yang kami hadapi. Kami serahkan ya Tuhan perjalanan, pelayanan selanjutnya kakak-kakak guru sekolah minggu kami, biarlah mereka tetap senantiasa dipakai secara sempurna dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar dan mengingatkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di hari lepas hari, kita
sesama manusia pasti ada punya saudara. Nah, di dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Tuhan kita bersaudara. Mari kita angkat pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik minta berdiri semua. Ayo berdiri. Nah, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Semoga minggu depan kita tetap selalu sehat dan bisa ibadah sekolah minggu bersama kakak-kakak dan adik-adik di rumah. Adik-adik sekalian, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami sekalian, agar kami tetap diberi kesehatan, kekuatan, iman, pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami satu minggu yang akan datang dan seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau membimbing dan memberkati kami, memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi GKI. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.